Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Hari ini kita masih belajar yaitu matematika di kelas 4, masih di pecahan. Nah baiklah, hari ini kakak akan coba menerangkan sedikit tentang jenis-jenis pecahan. Nah, jenis pecahan yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, pecahan biasa. Contoh pecahan biasa itu seperti 1/2, dan 2/4, 3/4, atau 5/10. Nah itu contoh pecahan biasa. Jadi pecahan biasa itu hanya terdiri atas 2, yaitu yang pertama di atasnya ini namanya pembilang, sedangkan bawahnya ini adalah penyebut. Nah itu salah satu ciri khas atau ciri khas pecahan biasa. Jadi dia terdiri dari atas satu pembilang dan bawahnya penyebut. Nah, baiklah, perhatikan di sini. Nah, ini ada 2 pecahan yaitu 1/2 dan 3/4. Ini adalah bentuk pecahan biasa. Nah, baiklah adik-adik. Ternyata pecahan biasa itu sebenarnya terbagi atas 2 bagian. Nah, salah satunya ada yang namanya pecahan biasa yang murni atau sejati. Nah, yang keduanya adalah pecahan tidak murni. Jadi yang pertama pecahan murni. Yang kedua pecahan yang tidak murni. Nah, apa salah satunya contoh pecahan murni dan apa salah satunya pecahan tidak murni? Nah, agar kalian tahu, coba perhatikan ini ada. Nah, ini salah satunya, ada latihan. Nah, sebelum kalian bisa menyelesaikan pecahan ini, baiklah kakak jelaskan dulu apa itu yang merupakan pecahan murni. Nah, di sini kakak kasih contoh dulu. Nah, yang pertama itu pernyataannya, perhatikan apa itu yang dimaksud dengan pecahan murni dulu. Jadi pecahan murni adalah jika pembilangnya kurang dari atau sama dengan dari penyebutnya. Nah, itu disebut dengan pecahan murni. Jadi pecahan murni itu jika pembilang kurang atau sama dengan penyebut, maka disebut pecahan murni. Ini dia pecahan murni sejati. Contoh, misalnya ada seperti ini, 1/2. Nah, ini termasuk pecahan murni. Kenapa dia pecahan murni? Karena pembilangnya ini lebih kecil dari penyebutnya. Nah, makanya dia disebut pecahan biasa murni. Contoh lain lagi, misalnya 2/4. Nah, ini pecahan biasa murni. Kenapa? Karena pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Nah, itu adalah pecahan biasa yang tergolong murni. Kemudian yang kedua yaitu pecahan biasa yang tidak murni. Nah, itu perhatikan penjelasannya. Nah, jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka disebut pecahan tidak murni. Contoh misalnya seperti ini, 8/4. Nah, ini dikategorikan dengan pecahan biasa tidak murni. Nah, kenapa? Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya di bawah ini. Jadi atasnya lebih besar daripada
di bawah. Nah, itu dikatakan pecahan biasa tidak murni. Nah, agar kalian paham, di sini di buku kalian itu ada latihan. Nah, perhatikan. Nah, ini dia. Nah, ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 yang harus kalian kerjakan. Nah, perhatikan di sini 7/5. Nah, ini dikatakan pecahan tidak murni. Mengapa? Jadi kalian jawabnya mengapa? Karena dia dikatakan tidak murni karena jawabnya pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, sehingga dia dikatakan pecahan biasa tidak murni. Kemudian yang B ini dikatakan pecahan murni. Mengapa? Karena pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya atau atasnya lebih kecil dari bawah. Nah, jadi itu alasannya. Kemudian yang C, pecahan tidak murni. Mengapa? Jadi alasannya adalah pembilangnya lebih besar dari penyebutnya atau di atasnya lebih besar dari di bawahnya. Oke, yang D ini pecahan murni. Mengapa? Karena di atasnya lebih kecil dari bawah. Nah, itu dia alasannya. Kemudian yang E nya, pecahan tidak murni. Mengapa? Karena atas atau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, jadi atasnya ini lebih besar dari bawah atau pembilang lebih besar dari penyebutnya, makanya dia tidak murni. Nah, itu dia. Nah, untuk contohnya, nah di sini ada lagi pernyataan. Dapatkah pecahan di atas disederhanakan? Nah, ini kalau dilihat semua pecahan ini tidak bisa disederhanakan. Kenapa? Karena dia atas dan bawah ini tidak bisa dibagikan sama-sama. Contoh, umpama ini 7/5. 7/5 yang A-nya. Nah, umpamanya 5 ini bisa dibagi dengan 5, bilangan prima 5, tapi 7-nya tidak bisa dibagi 5. Nah, itu berarti tidak bisa disederhanakan. Kecuali atas bawahnya itu bisa dibagikan sama. Contoh aja 10/21 ini tidak bisa. 10 ini bisa dibagi 2, namun 21 tidak bisa dibagi 2. 3 pun juga tidak bisa, 4 juga tidak bisa, dan seterusnya tidak bisa. Nah, jadi kalau diperhatikan semuanya ini tidak bisa disederhanakan. Nah, ini ada contoh, perhatikan. Tentukan pecahan murni atau tidak pecahan di bawah ini. Nah, jadi kalian tentukan ini kira-kira 1/12 ini apakah pecahan murni atau tidak. Nah, jadi kita jawab aja langsung. Jadi 1/12 ini adalah pecahan murni. Jadi ini jawabnya murni. Kenapa? Karena pembilangnya ini lebih kecil dari penyebutnya, makanya dia termasuk pecahan murni. Kemudian yang ini 20 ini 20/30 ini pecahan murni atau tidak. Nah, ini termasuk pecahan biasa murni. Kenapa? Karena pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya atau atasnya lebih kecil dari bawahnya. Jadi dia termasuk pecahan murni. Oke, kemudian 30/10. Nah, ini tidak murni. Kenapa? Karena atasnya lebih besar daripada di bawah atau pembilangnya lebih besar. Ini pembilang ini lebih besar daripada penyebutnya. Jadi tidak murni. Nah, ini pecahan murni 13/14. Kenapa? Karena pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Nah, ini 18/15 ini tidak murni. Kenapa? Karena
atasnya lebih besar daripada di bawahnya. Nah, ini juga contohnya adalah 25/5 ini adalah pecahan tidak murni juga. Tidak murni. Nah, ini kenapa? Karena atasnya lebih besar daripada di bawah. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.